Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sakinah lover semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Baik, sebelumnya Mina dan segenap tim Sakinah Family ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kepada ayah bunda semuanya. Karena kita sudah waktunya. Jadi Mina langsung saja ya untuk hari ini. Untuk hari ini tema kajiannya adalah apa sih pentingnya Asmaul Husna buatku dan keluargaku? Berapa pentingkah Asmaul Husna itu untuk keluarga ya Ayah Bunda? Di sini juga di tengah-tengah kita juga sudah ada founder Sakina yaitu Kang Chanul yang menjadi moderator hari ini beserta Bapak Ustadz Asep Rahmat yang akan menjadi pemateri hari ini. Assalamualaikum Kang, Assalamualaikum Pak. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilakan kepada Kang Chanul. Mangga Kang. Siap. Oke, bismillah, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Kita bisa kumpul di sini. Mohon maaf lahir batin ya sekalian. Aduh, mohon maaf ya, ini saya juga izin mute all dulu. Oke, mohon maaf lahir batin ayah bunda sekalian. Alhamdulillah ini akhirnya kayaknya perjumpaan kita kembali ya setelah kita habis libur lebaran. Dan alhamdulillah, bagaimana kabarnya ayah bunda hari ini? May I know? Seperti apa? Silahkan boleh di chat aja bagaimana kabar ayah bunda, dan pengen tahu dong ayah bunda saat ini ngedengar atau menyimak obrolan kita hari ini dari mana aja sih? Ya, dari mana aja, boleh tahu nggak? Ada domisili dari mana aja? Bekasi. Wah, alhamdulillah. Jauhnya. Masya Allah. Udah mulai ramai ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, saya suka dari Bekasi itu salah satunya adalah saya baru makan nasi bebek yang enak itu di sana, di Bekasi. Alhamdulillah. Oke, Purwakarta. Oh, alhamdulillah. Kalau Purwakarta dekat artinya sama Ustadz Asep ya. Kalau nggak salah beliau sudah hadir juga ada di depan kita kalau nggak salah. Dan ada siapa lagi ini? Kota Blimbing. Alhamdulillah. KBB siap. Alhamdulillah dekat juga sama ini ya, sama rumah orang tua saya. Ini ada, Masya Allah, Purwakarta, Depok, Bandung. Ikutan nyimak sambil makan es krim, silahkan. Cianjur, Jogja, Surabaya, alhamdulillah, Jombang, Bogor. Pangling sama suaranya ya, Bi. Oh, kedengaran ini ya? Kedengaran agak berbeda sedikit ya? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih yang mendoakan. Jadi memang kemarin sempat 3 hari, qadarullah memang saya perlu bed rest dulu. Dan alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong ayah bunda sekalian, ini menarik banget sih ini. Jadi kalau saya cek gitu ya, beberapa beberapa obrolan ayah bunda sekalian. Ya, anggaplah kita masih anak muda ya, tapi obrolan anak muda sekarang gitu ya, yang yang salah satunya yang gamers gitu ya, suka main FF, Free Fire, K-popers dan macam-macam. Menariknya itu adalah obrolan tentang ateisme, obrolan tentang agnostik. Wah, itu menjadi lumayan ramai belakangan ini. Ada yang mengikuti nggak kira-kira obrolannya seperti apa?
kurang lebih obrolannya yang seperti ini, apa namanya? Human above religion. Nah, pernah dengar mungkin yang seperti itu, human above religion. Nah, itu kurang lebih bahasan-bahasan yang apa namanya? Bahasan-bahasan yang mulai lagi rame nih sekarang ini di kalangan anak-anak muda. Jadi memberikan kesan bahwa untuk jadi baik itu tidak perlu bertuhan. Untuk jadi baik itu tidak perlu beragama. Bahkan sekarang, nah ini waktu dari tahun 2008, saya juga pemerhati ini kebetulan. Dari tahun 2008, ayah bunda sekalian, apa namanya? Ada loh yang namanya spiritualitas tanpa Tuhan. Teman-teman pernah dengar nggak? Spiritualitas tanpa Tuhan, spiritualitas tanpa agama. Yang kayak gimana, Kang Canun? Baru dengar ya? Kalau istilahnya mungkin baru dengar, tapi kalau saya ngomong ini kayaknya udah sering dengar. Kayaknya udah sering dengar. Berpikirlah, membayangkanlah, imajinasikanlah, sehingga nanti alam semesta akan mensupportmu. Sehingga nanti alam semesta akan mendukung. Berpikirlah, bayangkanlah, rasakanlah, sehingga seluruh alam semesta itu akan menarik ke dalam pikiran kita. Wah, pernah dengar yang kayak gitu? Nah, Law of Attraction, ya salah satunya kayak gitu. Pernah di film ya? Law of Attraction itu yang suka dibawa di ranah-ranah motivasi kan? Sering dengar ya? Iya. Nah, pertanyaannya, emang yang menentukan hasil itu siapa? Itu adalah salah satu contoh dari Law of Attraction. Itu adalah salah satu contoh dari spiritualitas tanpa Tuhan. Spiritualitas ateisme, spiritualitas agnostik. Nah, ngomong-ngomong teman-teman sekalian, betul nggak sih dalam hidup kita betul-betul nggak butuh Tuhan gitu? Betul nggak sih anak-anak kita tuh kayaknya nggak perlu beragama deh, atau keluarga kita kayaknya ribet-ribet banget gitu? Apalagi ngapalin Asmaul Husna kok kayaknya ribet gitu. Gitu nggak sih menurut teman-teman? Saya bahas kayak gini karena mungkin bagi sebagian di antara Anda yang tahu, saya dulu pernah ateis ya 7 tahun ya. Saya pernah ateis 7 tahun dan agnostik juga pernah. Jadi ketika ada obrolan-obrolannya seperti itu gitu ya, kata-kata yang terkesan indah yang berpikirlah, rasakanlah, nanti alam semesta akan menarik ke dalam dirimu yang gitu-gitu. Oh, saya sih gitu, udah pernah saya dalam kondisi seperti itu gitu. Yang jadinya kan sebetulnya kalau kayak gitu ya udah nggak perlu ada Tuhan juga nggak apa-apa kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah ini balik lagi nih. Bahkan kan ada juga nih kalangan-kalangan beragama, tidak hanya Islam ya, kalangan-kalangan beragama yang ini saya kebetulan lagi saya lagi riset beberapa game yang gamenya itu cukup banyak tokoh-tokoh game yang sifatnya sifatnya mereka itu kecewa kepada Tuhan ketika mereka berdoa lumayan lama tapi merasa tidak dikabulkan sama Tuhan. Nah, jadi pertanyaan saya ya Bunda sekalian sebelum kita lanjutkan, apakah doa itu wajib dikabulkan sama Tuhan seperti sebagaimana yang kita doakan? Nah, coba pengen tahu dulu. Menurut Anda gimana? Doa buat apa dong? Terus sebetulnya kalau ada orang juga yang bilang kita berbuat baik aja. Berbuat baik aja, tidak perlu menuhankan sesuatu. Nah, jadi teman-teman pernah nggak sih mikir berpikir kurang lebih hal-hal seperti demikian gitu. Jadi betul nggak sih kita tuh butuh Allah, atau apa sih sebetulnya urgensinya kita itu untuk berasmaul husna itu untuk apa sih? Ini yang nanti mau kita bahas hari ini, teman-teman sekalian. Ramai ya kira
kira ya bahasan kita ya. Ini soalnya saya ngelihat, oh ini bermula dari keresahan yang seperti ini, ayah bunda sekalian. Bermula dari sebuah keresahan bahwa apa namanya, kondisi inilah yang sering kali terjadi gitu. Sadar nggak sadar, jangan-jangan mungkin kita belum terlalu merasakan bahwa apa namanya, belum terlalu merasakan kehadiran Allah dalam keseharian kita. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan loh, ya. Apa sih gunanya? Apa sih fungsinya? Insya Allah kita bakal bahas hari ini. Alhamdulillah hari ini saya ini apa namanya pengen cerita dulu sedikit sama ayah bunda sekalian. Ngomong-ngomong ayah bunda sekalian, kalau misalkan kita mau sholat, biasanya kita ngapain dulu? Wudu ya. Biasanya pakai apa kalau wudu? Kalau nggak ada air, pakai apa? Kalau nggak ada air, pakai apa? Pakai debu. Oke. Nah, boleh jadi mungkin kalau selama ini ayah bunda baca buku kami atau misalkan mungkin belajar ya alhamdulillah dari wasilah kami ya mungkin itu belajarnya baru dari debu gitu. Karena jadi nggak bagus juga kan kalau misalkan bersuci pakai debu terus. Jadi insya Allah kita hadirkan air yang segar karena beliau adalah salah satu guru kami yang mana sahabat-sahabat sekalian cukup menariknya adalah kekasih Allah itu terkadang adalah orang-orang yang disembunyikan sama Allah dari popularitas ya, karena kebayang deh orang-orang yang populer itu kadang-kadang dia nggak punya privasi, nggak nyaman gitu buat hidup kayak gimana gitu ya. Dan kadang-kadang kan ya gitu juga kalau misalkan kita ngelihat ini pembelajaran ya, kita lagi nggak ngomongin samuan gitu. Kalau misalkan kemarin saya bikin postingan tuh pernikahan harmonis sama pernikahan yang terlihat harmonis, menjadikan pernikahan terlihat harmonis itu gampang. Tinggal bikin 15 detik Instastory video misalkan gitu kan, atau mungkin 1 menit video post yang ada di Instagram, atau mungkin cukup bikin apa namanya slide carousel slide gitu, gambar-gambar pic-pic gitu tinggal difoto. Tapi dari 15 detik yang diposting di apa namanya 15 detik yang diposting di media sosial, masih ada belasan ribu detik yang tidak terdeteksi, ya kan? Nah, jadi begitu kadang-kadang apa namanya ada kekasih-kekasih Allah yang sengaja disembunyikan gitu ya. Biar apa tersembunyi itu? Biar kalau misalnya kita menemukannya itu rasa syukur kita luar biasa. Dan buat saya sama Dami, salah satu yang kami rasakan kehadirannya, kami rasakan kebersyukurannya itu adalah sama guru kami, yaitu ada yang namanya Ustadz Asep Rahmat. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini. Mari kita sapa dulu yuk sama Ustadz Asep. Ustadz Asep, Assalamualaikum. Ustadz, punten belum di-mute, Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada apa, Ustadz? Luar biasa. Allahu Akbar. Oh, Alhamdulillah, Ustadz. Mohon maaf lahir batin, Ustadz. Sami-sami. Mohon maaf lahir batin. Belum sempat lagi ke Purwakarta ini, Teh. Alhamdulillah. Ketemu tapi virtual. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah diusahakan untuk kembali main ke sana, Ustadz. Siap. Iya. Alhamdulillah, Ustadz. Jadi ini Ustadz, alhamdulillah kita juga ini juga pertemuan pertama bersama Sakinah Lovers gitu ya. Sakinah Lovers ini adalah ini komunitasnya orang tua Sakinah di sini. Alhamdulillah ada semua di sini. Dan ini sebetulnya pengen belajar Ustadz tentang ya mungkin tadi sempat di pembukaan mungkin sempat saya angkat gitu ya. Betul nggak sih ada apa ya, ada manfaatnya, ada benefitnya tentang kita mengenali Allah, mau memaknai dan mengenali lebih dalam tentang asma-asma Allah itu tuh, betulkah itu ada manfaat-manfaat spesifiknya atau mungkin karena sekarang banyak kan tadi yang rame-rame kayaknya apa namanya nggak jadi orang baik aja cukup lah, nggak perlu kenal Tuhan tuh lihat kayaknya kalau misalnya sekarang tuh ada yang kayaknya tuh seolah-olah itu lihat tuh gara-gara agama-agama jadinya konflik misalnya gitu, jadinya nyalahin. Salah satu contohnya adalah yang lagi ramai sekarang nyalahin konflik Israel Palestina misalnya seperti itu. Tafadhol Ustaz, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Cak Nun, terima kasih Sakinah Lovers yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kang Canun dan Sakinah Lover semua, saya termasuk yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pernah bersama dengan Kang Canun, ya Bi ya sekarang dipanggilnya, dengan Tehfu, Dami, dalam rentang waktu yang cukup intens selama kurang lebih 5 tahun gitu. Bareng ketemu hampir tiap minggu. Saya belajar banyak dari anak muda seperti Kang Canun dan Tehfu dan yang lain-lainnya. Mungkin juga hari ini saya akan belajar banyak dari Sakinah Lovers yang lain yang ada di banyak kota. Karena dengan itu saya merasa betapa banyaknya saya mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala lewat pertemuan dengan orang-orang seperti Kang Canun dan Anda semua. Dan yang menarik tadi Kang Canun memulainya dengan pengalamannya pernah ateis, pengalamannya pernah agnostik. Kebetulan kalau dilihat di monitor, saya sedang menyelesaikan buku ini. Sedang membaca buku Yuval Noah Harari. Ini adalah penganjur ateisme nomor 1 sekarang di Barat gitu ya. Bersama dengan Richard Dawkins yang nulis God Delusion. Dan baca buku ini tuh kayak kesetrum loh. Kang Canun pernah baca buku ini ya? Udah lulus, udah beres. Ini kayak kesetrum. Ini luar biasa. Bikin orang tuh nggak bisa berhenti baca. Dan saya anjurkan Anda tidak membaca ini, kecuali Anda sudah hafal Asmaul Husna, sudah menikmati Asmaul Husna, Anda boleh baca ini. Artinya buku ini punya dampak luar biasa dari aspek dari aspek rasionalitasnya luar biasa dan sebagainya. Tapi di luar buku itu saya juga punya buku ini, punya buku yang juga luar biasa. Ini pendampingnya, Menjadi Manusia Rohani. Karena tadi Kang Canun menyebutkan tentang bisa nggak spiritual tanpa bertuhan? Kalau kata ini bisa, spiritual agnostis, spiritual ateistik. Tapi kalau baca buku ini menenangkan. Menjadi Manusia Rohani ini menenangkan. Ini 2 buku yang sedang asik saya baca. Ini sekadar tanggapan saja dari pengantar Kang Canun dan saya jadi sangat menikmati gitu ya baca buku-buku seperti tadi, baca God Delusion, kemudian bertemu dengan beberapa kawan-kawan yang diceritakan Kang Canun tadi, yang mungkin gelisah dan sedang berupaya meninggalkan Tuhan, atau dengan kawan-kawan yang sudah lama gitu, merasa dalam tanda kutip nyaman, tidak bertuhan dan lain sebagainya. Saya asik-asik aja, senang saja menemani mereka. Anda boleh percaya boleh tidak. Kalau Kang Canun mesti tahulah, ada beberapa yang ya katakanlah sudah meninggalkan Tuhan tapi justru akrab dengan saya. Dia datang ngobrol, ikut ngeliatin santri sebagainya. Saya nggak ngajak dia sholat, dia datang aja ke pesantren kami di kampung, alhamdulillah dan sebagainya. Dan dia bilang, saya seneng loh Ustaz lihat aktivitas santri di sini itu seneng. Ya alhamdulillah. Kenapa saya gunakan kata ini? Karena seperti Kang Canun tadi memulai pertanyaan, ada benefit nggak sebetulnya kita memahami al-asma al-husna itu? Ada benefitnya tidak? Ada keuntungannya tidak? Adakah yang kemudian hitung-hitungan konkretnya tidak dalam kehidupan kita? Kalau diperbolehkan, Kang Canun dan Sakinah Lover semua, Teh Admin, saya mau pakai screen ya, bisa ya? Silakan Ustadz, udah bisa share screen. Oh siap. Sudah bisa share saya screen. Ini kan ya mungkin sekedar pengantar dengan rujukan yang terbatas, saya share screen-nya ya. Ini pertanyaan mendasar yang tadi dititipkan ke saya oleh Anda semua, bahwa apa sih pentingnya memahami al-asma al-husna itu buatku dan buat keluargaku. Saya tadi udah kaget, saya pikir bahasannya relatif parenting ke anak-anak, ternyata tinggi banget gitu ya, ngobrol agnostik, ngomong ateistik dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena sudah dimulai Kang Canun, jadi saya confident juga ngomong tentang itu. Bagi saya ini adalah kajian akidah. Ini kajian mendasar. Karena kenapa kajian akidah, kajian mendasar?
Karena Nabi itu sampai ditugaskan oleh Allah selama kurang lebih 13 tahun. Untuk kemudian, katakanlah dalam bahasa kita sekarang, mengkaji akidah untuk para sahabatnya di Makkah. Karena itu nih kajian akidah untuk Sakinah mungkin ditambah Sakinah Lovers. Yang disampaikan dari pesantren di kampung, pesantren Nagrak, di desa Nagrak, Darang dan Purwakarta. Yang tadi Kang Canun menyebutkan ya beberapa kali ke sini, mangga boleh ke sini lagi, silakan, terbuka. Saya ingin memulainya dengan sebuah ayat yang mungkin Anda semua tahu ayat ini, karena ini jadi basis tentang Al-Asma Al-Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma al-husna fad'uuhu biha wadharu alladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Quran surat ke-9. Surat At-Taubah, surat ke-9, surat ke-7. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah memberikan penegasan milik Allah lah al-asma al-husna, nama-nama terindah. Bukan cuma nama yang indah, tapi nama-nama terindah. Fada'uhu biha. Kemudian Allah memerintahkan kita yang mendapatkan akses mendengarkan informasi ini, membaca ayat ini, fada'uhu biha. Saya nggak tahu Quran yang Anda pegang terjemahannya seperti apa, tapi makna fada'uhu biha itu maknanya adalah gunakan al-asma al-husna untuk berinteraksi dengannya, dengan Allah. Fada'uhu biha. Gunakan namanya. Artinya kalau dalam bahasa Arab, fada'u itu fi'il amr. Dan amr itu maknanya al-amru lil wujub, wajib. Artinya kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah menggunakan al-asma al-husna untuk menjadi sarana kita berinteraksi dengannya. Saya elaborasi sedikit di sini. Kang Canun misalkan memanggil saya Ustadz Asep. Kang Canun memanggil Anda semua, kita semua saat ini dengan Sakinah Lovers. Karena tadi disampaikan Ustadz, ini adalah para orang tua yang menjadi, katakanlah, sahabat dari Sakinah. Membaca buku-buku terbitan Sakinah, berinteraksi, walaupun pengajiannya katanya ini pertama kali. Pengajian seperti ini. Jadi saya ikut bersyukur nih, menjadi pondasi dasar dan sebagainya. Makanya panggilannya juga khas, Sakinah Lovers. Dan itu membuat keakraban tersendiri. Kayaknya tidak akan digunakan di luar komunitas ini. Tidak akan jadi semacam ada letupan emosional kalau dipanggil dengan ini, karena merasa tidak ada keterlibatan. Sekarang Allah lewat Al-Asmaul Husna ini menyebutkan dengan perbandingan yang tadi, kalau Anda ingin merasa ada hubungan yang rada istimewa antara Anda dengan Allah, berdoa, berinteraksi dengannya biha, dengan Al-Asmaul Husna. Karena itu menjadi penting untuk tahu Asmaul Husna, karena dia jadi sarana kita untuk berinteraksi. Bahkan lanjutan ayatnya menegaskan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan jangan pedulikan, wadarul ladzina, tinggalkan orang-orang yang yulhiduna fi asma'i, yang seringkali tidak mempedulikan nama-namanya yang indah. Yulhiduna itu nanti ketemu isim fa'ilnya mulhid. Mulhid itu ungkapannya ateis. Bahasa Arabnya ateis itu mulhid. Al-mulhid. Mulhidun, orang-orang ateis. Seolah-olah ayat ini sedang menjawab pernyataan awal Kang Canun tadi. Jadi kalau Anda tidak akrab dengan Allah, tidak belajar mengenalnya lebih dekat, maka ada kemungkinan Anda akan dekat dengan ilhad, dengan keateisan, dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sayudzawna ma kanu ya'malun, dan nanti Allah akan memberikan balasan kepada perbuatan orang-orang yang mulhid, orang-orang yang ateis, orang-orang yang justru tidak mempedulikan nama-namanya yang indah. Ini ayat pengantar yang ingin saya jadikan hari ini sebagai basis kita, bahwa inilah Al-Asma Al-Husna yang menjadi sarana
kita berinteraksi terutama dengan Allah. Mungkin di keheningan malam, mungkin di tengah keramaian, mungkin di saat keterpurukan, atau mungkin juga di saat kebahagiaan luar biasa. Fad'uhu biha, gunakan al-asma'ul husna untuk berinteraksi dengannya. Dan sekali lagi ini kajian akidah. Karena kajian akidah, izinkan saya melanjutkan dengan slide selanjutnya. Sakinah Lovers yang saya banggakan, ada hadis panjang dimuat dalam Arba'in An-Nawawi. Yang hadis ini menjadi rujukan semua ulama di dunia tentang rukun agama. Saya terjemahkan singkatnya sajalah. Pada satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Dalam kumpulan di tengah banyak sahabatnya, tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki dengan pakaian sangat bersih, putih bersih, dengan rambut yang sangat hitam, dan dengan wajah yang sangat dengan penampilan sangat bersih. Kenapa menggunakan sangat bersih, sangat putih, sangat hitam rambutnya? Karena kalau Anda melakukan perjalanan di daerah Makkah, di daerah Madinah, yang banyak padang pasir, jangankan berkilo-kilometer. Anda jalan sekitar 100 meter saja, di terik mentari, pasti akan ada bekas debu, bekas pasir yang nempel di baju Anda. Mungkin Anda akan berkeringat, sehingga ada bekasnya. Sementara orang yang datang ini betul-betul orang yang tidak dikenal. Wajahnya tidak ada yang kenal, tapi bersih sekali, seolah-olah dia tidak melakukan perjalanan jauh. La yu'thar, tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh. Tapi tidak ada satupun yang kenal, dia tidak berkeringat, tidak kena debu. Dan orang itu tiba-tiba masuk ke tengah-tengah para sahabat Nabi, langsung berhadapan dengan Nabi, bahkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi, dan dia letakkan tangannya ala fakhidaihi, di atas paha Nabi. Jadi kebayangkan, akrab banget. Dipegang tuh. Lututnya Nabi itu dekat pahanya dipegang oleh orang itu, dan kemudian orang itu bertanya, "Mahwal Islam?" Apa itu Islam? Kemudian Nabi menjawabnya dengan rukun Islam yang 5 itu, dari mulai syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Kemudian setelah Nabi menjawab, orang itu kemudian mengkonfirmasi jawaban Nabi, "Shadaqta, engkau benar." Sehingga Umar bin Khattab yang memang sangat kritis sempat berpikir, ini orang kayaknya ngetes nih sama Nabi ini, lagi ngetes dia. Kemudian dia nanya lagi, "Wa ma huwal iman?" Apa itu iman? Dan Nabi menjawabnya dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Dan kemudian dia juga dengan jawaban Nabi itu mengkonfirmasi, "Shadaqta, engkau benar." Umar kemudian makin meyakinkan, ini benar-benar ngetesnya orang ini. Dia cuma ngetes. Kemudian si orang asing tadi melanjutkan dengan nanya lagi, "Wa ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Menjawab ihsan itu Nabi menyebutkannya begini, "Anta budallah ka'annaka taro, fa illam takun taro fa innahu yaro." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat langsung Allah. Dan kalau engkau tidak melihat langsung Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat langsung kepada engkau. Dan kemudian dia bertanya tentang kiamat. Bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya. Pendek kata, saat itu Nabi ditanya banyak pertanyaan. Dan Nabi menjawab dengan banyak jawaban. Dan setelah selesai tanya jawab Nabi itu, orang itu kemudian pergi, menghilang dari pandangan semua orang. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabat, "Kamu tahu nggak siapa orang tadi?" Tentu para sahabat spontan menjawab, "Nggak ada yang tahu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Fa innahu Jibril," garis alinea paling bawah, "atakum yu'allimukum dinikum." Dialah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Sakinah Lovers yang saya banggakan, Kang Canun yang saya cintai, dari hadis ini para ulama kemudian merumuskan rukun agama. Agama itu punya rukun, punya pilar. Ada berapa pilarnya? Ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu ilmunya, untuk mempelajari rukun iman yang 6 itu butuh ilmu. Ilmunya adalah tauhid.
Dan aktivitas mempelajari rukun iman lewat tauhid itu dalam istilah disebut dengan akidah. Jadi kita sedang ngaji akidah yang orientasinya adalah memperbaiki pemahaman tauhid kita, yang target utamanya adalah mengokohkan keimanan kita. Jadi ngaji kita ngaji akidah, memperbaiki pemahaman tauhid, mengokohkan keimanan. Dan kemudian Islam, ilmunya itu disebut fikih. Yang dipelajarinya 5 rukun Islam tadi. Bagaimana syahadat yang benar bacaannya. Bagaimana syahadat yang benar itu yang menjadi sarana orang berpindah dari kafir, dari musyrik menjadi Islam. Itu kan syahadat yang benar itu syahadatain, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kemudian bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Selesai. So simple, sangat sederhana. Sekarang saya nggak ngerti juga. Mungkin Kang Canu nanti bisa memberikan ulasan. Sekarang ini kok kayaknya susah jadi berislam itu. Harus ada ini itu. Padahal cuma baca syahadat selesai. Sangat simpel. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu dimuat dalam kitab fikih. Bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana berhaji. Ilmunya. Dan aktivitasnya kemudian disebut dengan ibadah. Makanya ibadah salat, ibadah puasa, semua disebut dengan ibadah haji. Sementara yang ketiga, rukun yang ketiga disebut dengan ihsan. Ihsan itu ilmunya dirumuskan dalam apa yang sering Anda dengar dengan tasawuf. Itu adalah ilmu tentang bagaimana ihsan itu dipelajari, dikembangkan, dipahami. Dan hasilnya tasawuf itu adalah akhlak, perilaku. Dari 3 rukun agama ini, mungkin gambar yang saya bikin tidak terlalu bagus. Saya ingin menjelaskan ketiganya seimbang. 3-tiganya merupakan sepertiga dari agama. Jadi agama yang kita anut ini sepertiganya adalah akidah, sepertiganya adalah ibadah, sepertiganya adalah akhlak. Kenapa harus saya sampaikan seperti ini? Karena kita boleh jadi bertemu dengan beberapa orang yang orientasinya sangat fikih. Segala sesuatu dinilai dari aspek fikih. Ini bid'ah, ini nggak sah, ini batal. Kadang-kadang karena orientasi aspek fikih sangat besar, dia seringkali menyepelekan aspek akhlak. Boleh jadi upayanya membenarkan orang lain, menyakiti orang lain. Bahkan boleh jadi menzalimi orang lain. Tapi dia merasa, enggak nih sampaikan di kebenaran. Biarin dia sakit, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Padahal kita juga harus punya orientasi, seperti agama kita itu dijelaskan oleh Nabi itu akhlak. Sepertiganya itu keyakinan. Sehingga rumusan seorang muslim yang baik itu disebutkan seorang muslim yang baik itu adalah seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang terjaga lisannya, kokoh keyakinannya, dan kemudian bagus perilakunya. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Dari pembelajaran rukun agama ini, pertanyaan yang tadi disampaikan Kang Canun, apa hubungannya dengan adalah cara kita. Dalam pengalaman saya sekian puluh tahun, dalam pengalaman Anda sekian puluh tahun, cara kita jadi akrab. Coba Anda tanya sembarang orang tentang Islam. Apa itu Islam? Biasanya jawabannya ada begini. Islam itu sholat, zakat, puasa, haji, jihad misalkan. Ngaji di saya ini usia 4, 5, 6 tahun ditanya Islam. Islam itu naon? Islam itu Pak, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi dia nyebutkan tentang sholat. Enggak salah. Tetapi secara psikologis, kawan-kawan sekalian, sakinah lover yang saya muliakan, jawaban Islam tadi yang ditampilkan, direpresentasikan lewat salat, zakat, puasa, haji, lewat jawaban anak-anak, sholat lohor, sholat duhur, itu sebetulnya pemahaman Islam yang demikian berat, rigid, sehingga membebani. Dengan katanya saya menyampaikan, kalau tanya Islam yang muncul itu ada jawaban kewajiban. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, harus umroh, harus banyak keharusan lainnya. Sehingga seolah-olah di Islam itu adalah
rangkaian kewajiban yang seusia dengan anak-anak Kang Canun yang usianya 3, 4, 5, 6 tahun. Kebayang kalau dia di pemahaman Islam sedemikian hebat. Ini kewajiban zakat. Catatan yang saya miliki, referensinya nanti satu waktu saya sampaikan kalau sempat. Saya sampaikan misalkan jumlah orang beragama di dunia. Anda nanti akan ketemu data Pew Center yang menerbitkan data nomor 1 pemeluk agama itu adalah Kristen. Gabungan dari semua Kristen, Katolik, Protestan. Nanti yang kedua itu adalah Islam, kurang lebih 1,8 miliar. Nanti yang ketiga adalah orang yang tidak beragama atau ateis atau agnostik. Yang dalam penulisan saya lebih lanjut, terutama dalam ada buku psikologi agama, mayoritas orang-orang yang beragama dalam penjelasan sederhana saya tadi yang direpresentasikan dengan pemahaman dia terhadap rangkaian beban, rangkaian kewajiban, ternyata mayoritas tidak menikmati agama yang dia yakini dan punya kecenderungan kemudian untuk meninggalkan agama yang dia yakini karena agama yang dia yakini itu diyakini membebani hidup, dirujuk atau tidak. Tapi kalau nggak salah 2 tahun lalu, tahun 2018 atau 2019, BBC itu sempat membuat liputan panjang tentang pengungsi Suriah yang kemudian datang ke Jerman. Jumlahnya hampir 2 jutaan. Mereka datang ke Jerman, dari Jerman kemudian nanti mereka ke beberapa negara Eropa. Jerman luar biasa menyambut pengungsi Suriah. Liputan BBC yang saya tonton menyampaikan begini, mayoritas orang-orang Suriah yang kemudian datang bermigrasi di Suriah itu, Suriah dan Irak, bukan cuma Suriah dan Irak, itu mayoritas ternyata meninggalkan Islam karena mereka sampai pada kesimpulan yang bikin saya menderita karena saya Islam. Saya perempuan nggak boleh sekolah, saya perempuan nggak boleh bekerja, saya diperlakukan demikian hina. Ketika di Jerman itu cara membuang simbol-simbol Islam, itu kerudung dibakar, abaya kepada Islam yang membelenggu, yang menurut mereka rigid, sebagian memilih beragama yang dilindungi undang-undang di Jerman sana. Dari lagi ke awal, dari referensi yang saya miliki, mayoritas orang-orang, karena studi psikologi tentang ini, mayoritas orang-orang yang kemudian tidak menikmati beragama dengan baik, karena dulu dia dikenalkan dengan beragama, yang tadi disampaikan, yang mungkin ya bukan salah, tapi tidak pas. Agama dikenalkan sebagai rangkaian kewajiban. Bukankah banyak orang tua yang kita alami ya, saya mengalami betul. Di usia 4 tahun saya diwajibkan puasa oleh ayah saya, karena saya tinggal di pesantren. Wajib puasa. Lamun teu puasa, engke di kalungan bedug. Wah kan takut saya jadi puasa kepaksa. Walaupun sakit perut dan lain sebagainya, dipaksa puasa. Nanti juga diwajibkan sholat dan sebagainya. Sehingga ketika saya ditanya orang, Ustadz gimana ya? Saya ingin nyuruh anak saya sholat, takut dia meninggalkan sholat. Tapi saya tidak ingin membuat dia itu merasa tertekan, merasa diberikan beban. Nah inilah yang kemudian masuk dari al-asma al-husna. Cara mengenal Allah lebih dekat, lebih akal, lebih familiar. Saya lanjutkan dulu ya Kang Canun ya. Selama di Mekah itu, 13 tahun setelah jadi Rasul, jadi begitu diangkat di 40 tahun untuk jadi Rasul, langsung diberikan tugas kan, menyampaikan risalah. 13 tahun beliau di Makkah dari usia 40 sampai dengan 53 tahun, beliau itu menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi, mengenal Rasul. Yang ketiga ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Kalau boleh saya sederhanakan, ma'rifatullah, mengenal Allah,
itu pintu masuk lewat Asmaul Husna. 99 nama yang indah yang dihafalkannya bisa sampai senandung. Saya hafal karena sering menyanyikan itu. Sebagainya. Mungkin kalau sekarang rada susah yang hafalin. Jadi ketika saya dapat buku Kanun sama Evo itu tentang Asmaul, saya sempat bingung juga. Saya kan kenal sama Kang Canun, punten ya Kang Canun ya, sama Tehpo. Pas saya punten, tahu bahwa Kang Canun dan Tehpo tuh nggak pernah mondok. Oke. Kita tunggu beliau dulu ya. Ngomong-ngomong ayah bunda sekalian, tadi bisa ngikutin? Oh, kayaknya dari tadi rame banget gitu kita bengong. Alhamdulillah. Iya, terakhir putus-putus ya. Halo, Ayah Arbot, ya Assalamualaikum. betul. Ada lagi Tapi- masuk? Ah, Ustaz, masuk lagi? Masuk Ustaz, tapi agak putus-putus. Tes. Oh gitu? Ah, Berarti harus ngulang ya? Harus ngulang? Atau gimana? iya, Harus tadi itu ngulang atau gimana? Mohon di Nggak apa-apa, restart nggak dulu Ustaz, ininya koneksinya dari apakah dari wifi-nya atau dari tetheringnya biar lebih lancar. Iya. Di restart apanya yang di restart nih? Laptopnya di restart Wi-Fi-nya. atau HP-nya? Kalau dari HP, Wi-Fi. Wi-Fi-nya, Wi-Fi. Oke, bentar ya. Siap. Jangan terusin Ya, dulu. jadi Saya kita restart. jadi fokusnya, mohon maaf, yang tadi jadi fokusnya Rasulullah itu adalah memperkenalkan ma'rifatullah, memperkenalkan Allah, kemudian memperkenalkan Islam, ma'rifat kepada Islam, dan juga memperkenalkan kepada Nabi. Kalau nggak salah baru sampai situ tadi ya. Oke. Insya Sudah ya? Allah. Sudah bisa ngakses lagi? Yes, Ustaz. Oke. Saya ingin memberikan gambaran begini. Saya dikirimi sama Tehfu, sama Kang Canun, dan saya punya kesimpulan begini. Karena Nabi 13 tahun itu mengenalkan Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Islam. Pintu masuknya menurut saya lewat Al-Asma'ul Husna. Mengenal Allah dengan happy, dengan nyaman, lewat 99 nama. Yang saya jadi hafalnya itu karena saya senandungkan, mudah disenandungkan. Tetapi ketika saya baca yang disampaikan Tehpo, ditulis sama Kang Canun itu, Asmaul Husna, saya sempat berpikir begini, Tehpo dan Kang Canun ini kan saya kenal, nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren. Nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu sekarang ya, seingat saya nggak bisa bahasa Arab lah. Tapi kok bisa gitu ya, nulis Al-Asmaul Husna, yang ketika saya baca, kok bisa ya, saya menikmati bacaannya. Sampai saya bilang sama Tehpo, kalau begitu, sebetulnya tidak perlu Anda pesantren, tidak perlu Anda bisa bahasa Arab, asal Anda mau membuka hati, membuka pikiran, pahami Al-Asmaul Husna, nikmati interaksi Anda dengan Allah lewat Al-Asmaul Husna, insya Allah Anda mungkin akan sampai seperti yang diajarkan Nabi 13 tahun. Punya kecintaan, punya pengenalan, punya pengetahuan, yang relatif akrab, dekat dengan Allah lewat Al-Asma'ul Husna. Saya lanjutkan dulu share screen-nya ya, supaya Ya, silakan, Ustaz, bisa. silakan. Oke, nah, saya lanjutkan. Nah, dari share screen ini, dari yang 3 Nabi sampaikan selama 13 tahun ini, ma'rifatullah, mengenal Allah, saya kok bacanya relatif mudah gitu ya. Saya kan rumit belajar bahasa Arab dulu, mondok dulu. Tapi ketika baca bukunya Kang Canun Tehpo kok mudah ya. Mungkin sebetulnya karena jiwa saya anak-anak. Itu kan buku ditulis untuk anak-anak gitu ya. Jangan-jangan memang jiwa saya anak-anak. Jadi bacanya kayak anak-anak. Mudah gitu, happy. Nggak banyak mikir. Nggak banyak berkerut. Dulu belajar untuk paham satu kata saja, satu nama saja. Misalkan Al-Jabbar. Dalam Al-Asma'ul Husna, tasrik dulu. Fa'ala yaqulu fa'ala. Itu lama. Lewat bukunya Cak Nun itu, saya seperti, mungkin saya lagi ya,
Saya karena masih anak-anak mungkin kontennya, casingnya saja yang sudah orang tua. Jadi ketika baca itu, enak-enak saja buat saya. Jadi Anda sekali lagi, yang gampangnya Anda nggak perlu bisa bahasa Arab, Anda nggak perlu bisa bahasa, nggak perlu mondok pesantren untuk bisa kemudian kenal Allah lebih akrab lewat Al-Asmaul Husna. Ntar ya, saya perbaiki ini screen-nya, nggak bisa jalan. Bentar. Saya masuk ke slide selanjutnya. Setelah kemudian Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, saya gunakan 3 kata, iman, hijrah, dan jihad. Inilah kemudian saatnya selama kurang lebih 10 tahun, Nabi mengaktualisasikan dirinya dengan para sahabatnya setelah kemudian 13 tahun memahami ma'rifatullah, memahami ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Islam tadi. Iman, hijrah, dan jihad. Saya ingin mengajak Anda untuk ngaji Quran surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih unggul derajatnya di sisi Allah karena mereka itu al-faizun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Kalau saya kutip ayat ini, kebayang nggak oleh Anda semua, Sakinah Lovers, mungkinkah kita mau mengorbankan harta di jalan Allah? Tidak cuma mengeluarkan 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, tapi mungkin bisa jutaan sampai miliaran di jalan Allah. Bahkan kita juga punya keberanian mengorbankan jiwa raga di jalan Allah. Mungkin tidak itu bisa muncul kalau Anda tidak kenal Allah. Jawaban paling gampangnya nggak mungkin. Sama seperti sehingga dia kerja di negara yang berbeda dengan negara tempat tinggal orang tuanya, tapi lalu setiap hari dia mencoba menghubungi orang tuanya, kalau nggak lewat telepon, lewat medsos. Setiap hari dia nyapa ibunya. Mams, apa kabar? Mungkin nggak Anda bisa bayangkan orang itu bisa demikian. Banyak orang tua, banyak anak-anak yang tidak mencintai orang tuanya. Kenapa tidak mencintai orang tuanya? Mungkin karena dia tidak kenal orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya tidak dirasakan kebaikannya. Mungkin karena dia tidak merasakan tanggung jawab orang tuanya padanya. Sehingga tidak tumbuh hubungan emosional, tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa cinta, tidak mungkin orang berani berkorban. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai, kalau Anda mengenal Allah dengan baik, bukan cuma tidak mungkin, tapi jawabannya pasti orang yang mengenal Allah mau mengorbankan hartanya, mau mengorbankan jiwanya kalau Allah memintanya. Kenapa? Karena dia cinta. Saya lihat betul bagaimana Kang Canun itu luar biasa, bawa anak-anaknya ke sana kemari, walaupun anaknya lincah-lincah. Demikian juga mungkin Anda semua Sakinah Lovers yang lain. Mungkin yang suami-suami kadang-kadang istrinya bete, minta ini, minta itu, apalagi misalkan lagi hamil. Anda terpaksa mengikuti keinginannya karena mencintainya. Demikian juga istri pada suami, demikian juga orang tua pada anak. Sehingga karena cinta, Anda punya keberanian berkorban. Ayat ini sebetulnya sedang saya sampaikan, kalau Anda memahami al-asma al-husna relatif baik, relatif kuat, relatif akrab, maka bukan tidak mungkin Anda akan menjadi orang-orang yang disebutkan di ayat ini. Ketika nikah, karena saya menyayangi anak istri saya,
dan punya komitmen tong ngerokok banyak, meh budak kurang teu ngerokok, saya berhenti ngerokok. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ngerokok lagi. Itu karena rasa sayang, karena rasa cinta. Bukan karena Allah saat itu ya, karena rasa cinta, karena rasa sayang dan sebagainya. Sekarang saya udah ngajak pada Anda semua. Anda pasti berkenan untuk pindah meninggalkan perbuatan yang tidak nyaman menurut Allah, tidak bagus, buruk, kepada perbuatan yang menurut Allah bagus, yang disebut dengan hijrah. Dan Anda tidak cuma hijrah, tidak cuma pindah, tapi Anda berani memperjuangkannya. Anda berani berjihad, memperjuangkan apa yang sudah Anda yakini sebagai apa yang akan membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Dan kalau orang melakukan itu, kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Tuh yang levelnya tinggi di sisi Allah. Merekalah orang-orang yang beruntung. Karena itu benefit al-asmaul husna. Kan tadi pertanyaannya, apa keuntunganku? Asmaul husna. Dan apa bagi orang-orang di sekitarku? Apa bagi orang lain? Keuntungannya adalah kita akan sama-sama hidup dalam keindahan, berinteraksi dengan Tuhan. Jadi nanti tidak akan lagi muncul, insya Allah, orang-orang yang ya mungkin sakinah lover, nanti asmaul husna lovers itu nggak akan muncul lagi rasa malas, nggak akan muncul lagi rasa kecewa, terutama kepada Allah ketika menghadapi kondisi-kondisi yang hari-hari tidak menyenangkan, seperti yang sekarang sedang kita alami, pandemi global, imperialisasi Palestina, imperialisasi Israel pada Palestina, dan banyak hal lain yang terjadi di negeri kita tercinta. Dengan kata lain, kawan-kawan sekalian, sakinah lover yang saya cintai, saya banggakan, yuk kita akrabi lagi Allah lewat Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah jadi akrab sama kita. Kalau Allah akrab sama kita, insya Allah Anda tuh populer loh di sisi Allah. Walaupun mungkin Anda nggak populer di medsos, mungkin ya saya nggak tahu kalau sudah ngomong medsos itu nggak tahu. Tapi saya berharap Anda kan populer ya di medsos ya. Seingat saya gitu ya, kalau lihat Kang Canun itu kan influencer dan Tehfu itu ya ngetop banget di medsos. Mudah-mudahan nanti ngetop juga di sisi Allah, di sisi malaikatnya. Wallahu alam. Kang Canun itu ya, antara saya materi kita menjawab pertanyaan Kang Canun tadi, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat banget penyegaran sekarang di sini ya. Ayah bunda sekalian, ayah bunda sakinah lover sekalian. Jadi kurang lebih begitulah kenapa kok kita greget banget sih. Kenapa di Sakinah juga fokusnya gregetnya sama ngenalin wahai kan ya. Karena yang ngenalin buku-buku anak yang langsung ngenalin tentang tata cara, tentang how to ibadah itu udah banyak banget gitu. Jadi ya udah kayaknya tataran iman ini kayaknya yang greget banget gitu. Kayaknya kami lihat oh ini belum terisi di pasaran ini, dan makanya ayo kita bareng-bareng ke situ gitu kan. Karena nanti insya Allah deh, kalau misalkan anak sudah cinta, sudah kagum sama Allah, diajak untuk sholat itu, ya udah, saya ngerasain sendiri nih. Saya bahkan ngerasain sendiri. Anak-anak nih dua kan, Emil Awim, kalau Esen kan memang belum diwajibkan, masih proses perkenalan sama Allah. Kalau anak-anak nih Emil Awim nih, kadang-kadang nih untuk sholat ke masjid aja tuh bisa jadi jauh lebih militan daripada saya, ayahnya gitu ya. Kadang-kadang kalau namanya saya manusia, kadang-kadang tuh lagi azan tuh kadang-kadang, aduh, tos azan deh, aduh, ini dulu rebahan dulu gitu ya. Yang malah justru ngingetin, ya bi, ayo segera ambil wudhu. Emil duluan ya, Awim duluan ya. Bayangin, waktu sholat maghrib itu kadang-kadang mereka udah minta ke masjid 15 menit sebelum azan udah nungguin di masjid. Yang kadang-kadang, aduh, kok ayahnya sendiri kadang-kadang nggak sampai segitunya gitu. Tapi Masya Allah gitu. Jadi kalau misalkan tadi terakhir, Ustadz Asep tadi cerita di ayat apa tadi kalau Ustadz ya? Tentang hijrah. At-Taubah ya. Nah itu semoga nanti juga itu ada panggilan jihad juga nanti, ya udah karena sudah kenal lakukan gitu. Dan mungkin itu juga bisa jadi pembelajaran kita orang tuanya ya. Kenapa kadang-kadang kitanya ya mungkin malas, kadang-kadang kitanya mungkin belum tergerak. Mungkin itu adalah alarm-alarm dari Allah. Kitanya mungkin belum terlalu kenal sama Allah. Yuk kita coba kenalan lagi lebih banyak sama Allah. Dan karena itu saya persilakan kepada
sahabat-sahabat ayah bunda Sakinah Lovers sekalian, yang mau untuk membuka diskusi boleh banget, silahkan buat pacung dulu ya. Jadi nanti silahkan manfaatkan di mana namanya, di kalau Anda buka di laptop atau buka di ini, boleh Anda komen dulu gitu ya, komen dulu atau mungkin raise hand aja. Jadi silahkan ada reaction ya. Kalau di komputer ada raise hand, ada reaction. Nah, ini seperti ada Bunda Kania ya. Bunda Kania, silahkan kalau mau open mic dipersilahkan. Bunda Kania sudah ini sudah apa? Raise hand. Silahkan kepada Bunda Kania, dipersilahkan. Ada 2 sama siapa? Habis Bunda Kania nanti ini Bunda Anisha Felina ya. Ya, silakan kepada Bunda Kania. Waktu dan tempat dipersilakan Bunda. Oh iya boleh, silakan kalau mau via chat juga boleh, silakan. Silakan Bunda Kania. Atau kalau ini tadi satu lagi siapa tadi? Loh, kok hilang? Satu lagi tadi pesan ada tadi. Oh hilang ya? Ya oke. Ya silakan, silakan. Boleh. Silakan kepada Bunda Kania sama Bunda Anisha dipersilakan. Nah, sambil nunggu nih, Ustaz. Jadi memang apa namanya kondisi yang memang saya lihat itu cukup banyak juga, Ustaz, apa namanya orang tua yang mengeluhkan itu tentang anaknya yang tadi apa namanya ternyata ikutan Ustaz, oh enggak, ternyata ikutan komunitas yang sifatnya ateisme gitu kan. Ternyata kalau saya baca komik gitu Ustaz ya, komik Jepang, bahkan sekarang kayak film Avengers misalkan kayak gitu. Film laga yang sifatnya itu berhubungan sama penciptaan atau penghancuran alam semesta, itu tuh mau tidak mau pasti akan bersinggungan dengan sosok-sosok Maha Pencipta. Dan sayangnya di beberapa apa namanya beberapa konten-konten yang saat ini tersedia, sebutlah kayak tadi Avengers gitu kan, itu cenderung akan cenderung akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya Tuhan itu tidak butuh ada, dengan cara yang sangat-sangat keren, dengan jurusnya yang jeder. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, sedangkan ini caranya kan halus banget, kayak contoh kebanyakan orang tua kan kayak apa? Ah udahlah, Iron Man hungkul, mangga silahkan aja tonton gitu, tanpa ada pengawasan, tanpa ada apa gitu. Dan itu jadinya cukup ramai ateisme, dan justru jadinya mengarahkan mereka untuk jadi udah jadi agnostik aja gitu. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, kira-kira sebagai orang tua ini yang perlu jadi aware-nya, alarmnya gimana nih, Ustaz? Biar kita jadi lebih aware tentang hal ini. Oke, Kang Canun. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat juga. Saya lagi baca chatnya. Yang mana dulu? Kang Canun dulu yang dijawab atau yang di chat dulu ya? Tapi nanti sama Kang Canun di ini kan ya, yang di chat yang nanti disampaikan. Saya jawab dulu Kang Canun ya. Supaya bisa sambil nunggu yang lain yang nanya nanti. Siap. Saya kebetulan mengasuh beberapa komunitas. Yang terakhir ini, saya mengasuh satu komunitas alumni seni rupa ITB. Rata-rata usianya 30-an menjelang 40. Jadi rata-rata ya sudah relatif mapan lah secara pekerjaan gitu ya. Rata-rata sudah punya rumah, tidak cuma di Indonesia juga di luar negeri. Saya menemani mereka di komunitas ngaji. Beberapa bahkan aktivis Komuji, pernah dengar Komuji ya? Komunitas musisi mengaji. Yeah. Yang ketika saya pertama kali ikut, saya sempat kaget juga. Ada yang pakai yukensi gitu ya, ada yang. Tapi saya ingat dulu pengajian waktu dengan Kang Canun dan Teh Fu juga. Yang ngaji ke kita juga dulu ada yang nggak pakai kerudung, banyak nggak pakai kerudung. Kemudian juga pakai kaos oblong, santai. Saya pikir iya juga ya, kenapa saya kaget? Saya juga kan pernah, mungkin karena saya sekian tahun sekarang di pesantren, gitu ya, biasa ketemu orang berjilbab, tertutup, dan sebagainya. Ketemu seperti itu. Yang menarik adalah mereka itu ternyata merindukan, merindukan spiritualitas. Spiritualitas Islam, dalam pengertian begini, mereka tuh tahu bahwa Islam itu agama yang terbaik bagi mereka.
tetapi mereka kecewa dengan Islam yang ditampilkan oleh sebagian dari teman-teman, guru-guru, sahabat-sahabat mereka. Sehingga mereka sambil bertanya, apa sih Ustadz rekomendasinya supaya kita ini bisa beragama gitu ya, tapi nggak rigid seperti itu dan sebagainya. Kalau kepada mereka, saya mengajak mereka untuk akrab dengan tasawuf. Akrab dengan tasawuf bukan cuma dalam makna teori, dalam makna ilmu, tapi tasawuf dalam makna sebagai latihan, sebagai riyadhah. Saya bilang, nanti ya kita berapa kali dengan riyadhah. Yang kemudian dampaknya sebetulnya cuma satu, yang ingin saya timbulkan pada mereka. Sekarang akang-akang ketemu dengan komunitas yang dekat ateis dan sebagainya, nggak apa-apa, biarkan saja. Tetapi kita, kalaulah punya kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, terutama Kang Canun nih, karena banyak ketemu dengan orang seperti itu, saya ingin mengajak Anda semua, tampilkan bahwa Anda menikmati beragama. Tampilkan beragama, menikmati. Jadi Anda tuh ceria, happy, ramah, tuh. Kemudian solutif dalam banyak hal, dan selalu kemudian Anda kaitkan itu dengan keyakinan beragama. Saya senang banget puasa nih kok, menyenangkan ya, bikin saya merasa segar karena detoksifikasi berjalan sebagainya. Karena ateisme itu sebetulnya mungkin itu ya, ini kan analisa saya. Ateisme itu mungkin sebetulnya kegelisahan orang, nggak ketemu dengan cara bertuhan yang menyenangkan. Karena yang dia temukan cara bertuhan yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan, yang rigid, yang memaksa, yang formalitas dan lain sebagainya. Mungkin pilihan dia untuk ketemu yang menyenangkan itu adalah dengan ateisme. Karena sesungguhnya orang-orang ateis itu ketika nanti ngobrolnya panjang lebar, berbeda ya dengan Yuval Harari, Charles Dawkins yang sebutkan, karena mereka mungkin sudah jadi pembimbingnya ateis dan sebagainya. Secara umum itu saya ketemu dengan mereka, sebetulnya mereka punya kerinduan ketemu dengan sosok-sosok yang spiritual, yang mengembangkan spiritualitas tanpa menghakimi itu. Sekarang kan beragama itu yang tadi sebutkan Kang, beragama dari 3 sisi itu. Kan sisi yang paling banyak ditampilkan orang itu adalah sisi fikih. Sisi fikih itu kan hukum. Kalau itu pasti hitam putih. Ini salah, ini bid'ah, ini sesat, ini. Itu kan kalau fikih. Coba deh kali-kali tampilkannya sisi tasawuf gitu ya. Sisi ihsan, sisi akhlak. Di mana kita memberi ruang yang sama bagi siapapun. Karena apa? Karena pasti pernah dengar ya, Akang Teteh semua pasti pernah dengar. Ada pelacur yang kemudian masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ada preman yang membunuh 100 orang dan kemudian masuk surga karena dia merasa menyesal dan kemudian meninggalkan itu. Jadi kalau aktivitas yang demikian keliru seperti pelacur dan preman saja bisa masuk surga, masa sih orang-orang yang kemudian belum bisa menikmati salat, dengan mudah kita judge mereka sebagai orang yang sesat, orang yang tergerak untuk puasa dan mudah kemudian. Saya pikir ini penting ditampilkan lewat sisi Islam yang lain, yaitu lewat sisi tasawuf, lewat sisi akhlak. Yang karena ini bahasan kita, sekali lagi saya ketemu dengan dua pertanyaan, insya Allah masuknya pintunya lewat Al-Asmaul Husna. Teh Fu itu ketika nulis buku ini sempat nanya ke saya, kok ada ya nama-nama Allah yang ador misalkan. Kan kalau makna bahasa Arabnya diterjemahkan langsung, ador itu Allah itu maha memberi penderitaan. Kok ada ya nama-nama Allah gitu. Itu sebetulnya pahaminya begini, itulah keseimbangan. Saya kutipkan ya, satu ilustrasi yang mungkin Anda jarang memikirkannya. Anda mungkin pernah mengalami musibah besar, kehilangan orang yang disayang, apakah orang tua, apakah saudara, apakah guru, apakah tetangga meninggal dunia. Betapa remuk redam perasaan terjadi, ini musibah besar. Tapi tahukah Anda, di balik musibah besar meninggalnya seorang, ada yang bersyukur. Pada saat itu, at the same time, ini orang meninggal, ini bersyukur. Siapa yang bersyukur? Penggali kubur. Yang anaknya kemudian bilang, ya Bi, aku mau melakukan study tour ya Bi, nggak punya duit, biaya 250.000 ke Jogja. Ya doalah si penggali kubur itu, ya Allah, berikan saya rezeki, membuat anak saya bisa melakukan perjalanan study tour dengan baik. Tiba-tiba dia ditelepon, Mang, puntennya panggalikeun,
tadi pun Bapak maut, apa jawaban tukang kubur? Insya Allah, Alhamdulillah. Yang lain innalillahi, dia Alhamdulillah. Jadi penderitaan bagi satu sisi adalah anugerah bagi sisi yang lain. Dan itu keseimbangan. Itu ajaran Al-Asma'ul Husna. Jadi kalau Anda ketemu sifat-sifat nama-nama seolah-olah, ini kok bikin menderita, ini kok memaksa. Al-Jabbar itu kan maha pemaksa. Allah itu sedang menyampaikan keseimbangan. Jadi kalau Anda jadi orang tua nggak pernah marah sama anaknya. Saya nggak pernah marah, saya ingin selalu lembut. Justru kalau Anda belajar Asmaul Husna, marah itu tidak berarti kehilangan kelembutan. Marah itu justru sedang menunjukkan keseimbangan. Anda tuh manusia, Anda orang tua, Anda tuh diberikan hak, diberikan kewenangan oleh Allah. Marah. Sehingga kemudian Anda akan tahu bagaimana respon anak kalau Anda marah. Bahkan anak Anda juga berhak marah sama orang tuanya kalau masih kecil itu. Sehingga Anda juga tahu bagaimana respon anak yang marah dan lain sebagainya. Lewat Al-Asma'ul Husna, yang saya yakini sekali lagi, kita bisa belajar keseimbangan dari berbagai hal tadi. Sehingga tidak mudah menjudge. Jadi silakan Anda kenal, bergaul, berkomunitas dengan siapapun. Selama memang Anda punya pemahaman, punya keakraban, punya basis yang, kalau menurut saya sih, basis yang menyenangkan gitu ya dalam beragama. Akrab, menyenangkan. Sama kayak anak. Kalau Anda senang lihat anak-anak Anda sholat, justru jadikan itu kesenangan. Anak Anda tuh senang tuh kalau diajak sholat berjamaah. Anak Anda tuh senang diajak puasa. Karena banyak anak-anak seperti zaman saya kecil dipaksa. Sehingga sempat sakit hati itu dulu ya. Orang kudu puasa, kudu sholat. Saya masih kecil banget tuh, coba 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun harus sholat, harus puasa. Karena begitu saat itu agama dikenalkan. Sehingga sekarang ya menurut saya happy lah, enak gitu ya, diajarkan sama banyak orang. Itu Kang Canun ya, saya nggak tahu nih nyambung atau tidak. Itu jawaban Kang Canun. Yang lainnya sudah lumayan panjang nih chatnya. Saya bantu pilih aja kayaknya ya, Ustaz ya. Ya. Beberapa pertanyaannya sama, redaksinya nggak jauh beda. Nah ini tadi Bunda Kania akhirnya sudah bertanya nih Ustaz. Jadi asma Allah itu kan ada yang bertentangan gitu. Kayak Allah maha nyata az-zahir, tapi Allah juga maha gaib. Nah itu bagaimana cara saya menjelaskannya ke anak? Kok ada yang bertentangan begitu sih? Mungkin tadi sepintas sudah sampaikan ketika saya membahas chatting saya dengan Tehfu ya. Tentang Ad-Dor misalkan. Allah yang maha memberi penderitaan. Kalau terjemahan tekstualnya begitu. Kok ada ya, Allah itu kan maha rahman, tapi sekaligus juga Allah itu ad-dor, Allah yang memberi penderitaan. Kok seperti bertentangan? Sekali lagi itu keseimbangan. Dalam bahasa tafsir, itu namanya ihtibak. Anda boleh cek, sembarang saja Anda buka Al-Quran, kalau Al-Quran menjelaskan tentang surga, 2, 3, 4, 5 ayat kemudian Anda pasti akan membaca penjelasan tentang neraka. Kalau Al-Quran menjelaskan tentang orang beriman, 2, 3, 4, 5 ayat kemudian Anda akan ketemu penjelasan tentang orang kafir. Itu pasti, itu rumus. Dan itulah ihtibak. Itulah yang kemudian saya sebutkan keseimbangan. Karena itu, Bunda, Ayah, Bunda semua, pada anak-anak kita ajarkan keseimbangan. Bahwa Allah itu juga bisa menghukum. Walaupun Allah maha sayang. Kenapa Allah menghukum? Karena Allah sayang, sehingga diingatkan dengan dihukum itu. Hukumannya kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, dan sebagainya. Bahkan, saya nggak tahu, maksudnya, kan Allah tuh membuat mekanisme namanya ismah, kalau dalam bahasa tauhid itu. Ismah itu mekanisme pengampunan. Jadi setiap kita diberikan mekanisme. Kalau kita bikin salah, ada perasaan tidak nyaman. Sehingga kita merasa, aduh ini salah nih. Dan spontan mungkin kita beristighfar. Nanti ada orang yang karena sering melakukan dosa, tadinya tidak nyaman, dibiarin, redup, akhirnya disatinya, sampai kemudian dia terbiasa, akhirnya Allah berikan musibah. Dia ditangkap KPK, di penjara. Tuh pengampunan dosanya lewat musibah. Atau ada orang yang nggak mau juga dengan musibah juga nggak ini, lewat kematian, nanti pengampunan dosanya lewat siksa kubur. Diampuni dosanya. Nanti lewat siksa kubur bersih, sehingga nanti setelah siksa kubur dia pasti akan masuk ke tempat yang menyenangkan selama dia masih punya iman. Nanti ada yang kemudian juga siksa kubur nggak berhasil membersihkan dosanya, nanti dia masuk neraka, di neraka dibersihkan sampai kemudian dia menjadi newcomer masuk surganya dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa tasawuf itu mekanisme pengampunan, bukan kekejian Allah, dimasukin ke neraka loh. Tapi kemudian nanti Allah suruh malaikat, udah
Udah cukup dia, suruh sekarang mandi ke Al-Kausar, kemudian suruh dia ke surga. Nanti Anda boleh cek ayat seperti itu. Bayangkan kalau didekati dengan pendekatan letterless. Ya Allah, sangat dahsyat siksaannya. Kamu kalau nggak puasa sama Allah bisa dimasukin neraka. Anak kita ngeri itu ngajinya. Seperti saya alami dulu waktu kecil. Ngeri, awas untuk puasa. Dikalungi bedug. Waduh, ngeri saya. Sejak kecil tuh. Jadi terpaksa puasa. Nah, barangkali gitu ya, Bunda. Jadi ini keseimbangan. Bunda tentu punya bahasa yang lebih pas kepada anaknya untuk menyampaikan itu keseimbangan. Wallahu a'lam. Kang mute, Kang, suaranya. Iya, saya lupa, mohon maaf, Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah Ustaz, saya juga kalau misalnya tadi ditanya belajar bahasa Arab, saya baru akhir-akhir inilah, baru Keren. Keren banget. dari 2020, Februari 2020 saya baru belajar bahasa Arab, dan ternyata ketika belajar bahasa Arab itu mirip kayak gini ya Ustaz ya, mirip kayak apa? Waktu dulu baca terjemahan aja tuh mungkin boleh jadi kita baru main di semacam pinggir pantai. Ya, baru nyampe di kaki, Keren. adem airnya adem gitu. Waktu ngulik bahasa Arab, ternyata kalau nyelam, pemandangannya indah ya. Mantap. Memberikan kesan kayak gitu Ustaz. Dan keren itu. ya, dan salah satunya tuh yang bikin saya luar biasa tuh ternyata banyak banget ayat-ayat yang terkesan, yang ternyata ada kesan romantisme luar biasa banget ya Ustaz ya. Seperti contoh, mohon maaf saya lupa ayat berapa, tapi kurang lebih bunyinya kayak ini. Kuliah Bismillahirrahmanirrahim, kuliah ibadil lazina asrofu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Aduh, itu Ya. itu keren Ayat banget. luar biasa itu. Ayat luar biasa. Wahai hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri. Keterlaluan. Aduh, itu melampaui batas. Masih disebutnya hambaku gitu ya, Ustaz ya. Kepemilikan kayak sayangku, kayak apa kok? Ya. Aduh, itu luar biasa banget. Jadi Allah tuh maha posesif loh, Kang. Allah tuh maha posesif. Allah tuh nggak kepingin kita berpaling ke lain hati. Sehingga dipanggilnya walaupun kita melakukan perbuatan keterlaluan, Allah manggilnya tetap ya hambaku. Ya ibadi. Itu luar biasa itu. Dan itu kekuatan bahasa Arab, apalagi bahasa Quran. Iya, Masya Allah. Jadi begitu kepada Bunda Kania ya. Dan kalau misalkan Bunda Kania juga nanti pengen mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sih caranya kita menjelaskan pemahaman-pemahaman seperti itu. Kebetulan saya juga punya kelasnya nih ada di background saya. Di background saya ini kan menjawab pertanyaan ajaib anak. Iya, keren. Insya Allah ini dibahas 2 hari. Dan kalau nggak salah sebagian ada yang sudah ikut ya di sini ya. Boleh dong Ngacung muncul di chat, silakan yang udah pernah ikut rasanya gimana dan udah mulai berani ngejawab pertanyaan anak yang seperti apa aja kira-kira. Nah, nanti bisa diikuti kelasnya ya, semoga bulan depan insya Allah nanti ada. Dan mungkin ini lagi Ustaz, sekitar 2 pertanyaan lagi mungkin Ustaz kalau diizinkan ya Ustaz. Ya, boleh. Oke. Ini pertanyaannya dari, mungkin ini ada yang mirip-mirip ini Ustaz. Saat mengenalkan Asmaul Husna kepada anak, kan ada banyak nih, ada 99 Asmaul Husna. Lebih baik diajarkan secara keseluruhan atau bertahap, atau mending mana dulu yang perlu diperkenalkan? Oke, saya langsung jawab ya. Baik, Ustaz. Saya kenal Asmaul Husna dari ibu saya, melekat sampai sekarang, bukan karena bertahap dikenalkan 1-2 dulu, bukan karena sekaligus dikenalkan, tapi karena ibu saya menyenandungkannya hampir setiap hari. Jadi sambil nunggu salat, ibu saya ngajarin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itu hampir tiap hari. Sehingga ketika saya kuliah jauh, itu satu kerinduan saya mendengarkan salawatan. Ibu saya kan senang salawatan. Allahumma sholli. Apalagi saya di pesantren tinggal didengar itu. Asmaul Husna juga orang sebelum memulai pelajaran tuh senandung. Jadi saya kenal dengan disenandungkan. Seperti banyak anak-anak lain pada masa saya mengenal banyak hal lewat senandung. Dan ternyata senandung itu barangkali gitu ya memunculkan apa ya? Kalau dalam bahasa neurosain itu memunculkan semacam getaran-getaran listrik di otak gitu ya, yang bikin jadi nyambung dan sebagainya. Sinapsis. Jadi ketika kemudian saya belajar bahasa Arab, jadi tahu sedikit bahasa Arab, maknanya itu menjadi demikian mendalam.
karena demikian mendalam, saya misalkan mau kutipkan begini. Bayangkan ya, ayah bunda, dalam ujung surat Al-Fajr, Allah tuh begini menyebutkannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya menjadi tenang, menjadi damai, menjadi nyaman. Irji'i, ayo kembali. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Ki di sana tuh maknanya tunggal. Itu domir anti yang maknanya adalah engkau kembali kepadaku, engkau sendiri. Rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho dan aku ridho. Fadkhuli fi ibadi, ayo kamu bergabung dengan hamba-hambaku yang lain. Wadkhuli jannati, ayo kamu nikmati taman yang telah kusediakan bagi hamba-hambaku. Akang Cak Nun dan ayah bunda sekalian, Sakinah Lovers, Akang boleh percaya boleh tidak ayah bunda, saya kalau baca ayat itu seringkali gemetar. Saya pernah membayangkan berkali-kali ketika saya baca itu dalam sholat, saya kemudian dipanggil Allah dan meninggal dunia. Itu indah luar biasa. Karena itu kadang-kadang saya gemetar takut mati ketika baca ayat itu. Kalau sedang ada banyak hal, nggak baca ayat itu deh. Karena saya hafal surat Al-Fajr itu. Karena pas baca ayat itu kena banget. Bayangkan, Anda yang mungkin jadi CEO di perusahaan, jadi manajer, jadi orang-orang hebat, tapi kemudian ibu Anda memanggil, sini Ragil, sini Bungsu, kadia cikal, dia di mama, diusapin rambut Anda, di pangkuannya. Kemudian walaupun Anda sudah dewasa, sudah punya anak, didoain, sing bagernya, singnya ke pemajikan, sayangi ya istri ya, sayangi anak-anak ya, Anda tetap diperlakukan sebagai anaknya. Siapapun Anda yang demikian mungkin garang, demikian hebat, tetap Anda dipeluk dengan pelukan ibu yang tersayang. Saya membayangkan seperti itu Allah ketika memanggil kita dengan ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ayo balik lagi kata Allah, sini, engkau kembali kepadaku. Karena itulah betul Kang Chan tadi menyebutkan, jangan pernah putus asa. Allah tuh manggil hambanya, wahai hamba-hambaku yang pernah membuat hal yang melampaui batas pada dirinya sendiri. La taknatu, jangan frustasi, jangan putus asa. Aku tetap menunggu engkau kembali kepadaku. Aku tetap membuka luas-luas pintu maafku untukmu. Dan itu yang saya dapatkan dari jawaban tadi. Saya kenal Asmaul Husna, maknanya bisa demikian mendalam dari senandung sejak kecil oleh ibu saya. Jadi ayah bunda, kenalkan sesuai kemampuan Anda. Yang jelas kenalkan dengan menyenangkan. Jangan sampai dikenalkan dalam kondisi tidak menyenangkan. Awas, harus hafal. Kalau nggak hafal, dosa loh. Kenalkan. Seperti Anda, kalau Anda baru kenal Ar-Rahman Ar-Rahim, dia sudah kenalkan. Ar-Rahman, Allah tuh Rahman loh. Allah tuh Rahim, itu saja. Kurang lebih begitu Kang ya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jadi ada rasa yang berbeda ya ketika kita di kajian hari ini. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, boleh satu lagi pertanyaan pamungkas mungkin ini sepertinya Ustaz ya? Terakhir ya. Ya, siap. Insyaallah. Ini dari Bunda Fitrianti Nur. Bagaimana membuat anak itu menyatu dalam aktivitas sehari-hari berkaitan dengan sifat-sifat Allah? Karena anak-anak suka banget bertanya, Allah itu maha besar, besarnya seperti apa Bunda? Allah ya Malik, mereka bertanya Allah Raja ya Bunda ya. Nah jadi bagaimana membuat anak itu menyatu dalam aktivitas sehari-hari berkaitan dengan sifat-sifat Allah? Wah, Masya Allah. Ini Silakan, pertanyaannya keren banget ini. Iya, pertanyaannya berat. Kayak gampang tapi berat pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini pasti hanya akan diajukan. Ini apresiasi saya terhadap Bunda yang bertanya, terhadap anak yang bertanya. Pertanyaan ini hanya muncul dari anak-anak yang cerdas. Dari anak-anak yang gelisah. Hebat ya kalau sejak anak-anak sudah gelisah. Anak-anak cerdas. Sehingga dia kemudian curiosity-nya luar biasa. Dan anak-anak cerdas seperti ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayah bunda. Supaya ayah bunda terus-menerus meningkatkan, mengupgrade kemampuan Anda. Kemampuan
intelektual, kemampuan finansial, tapi juga kemampuan mengenal Tuhan lebih baik. Karena begini ya Bunda, mungkin bisa banyak jawaban yang Anda sampaikan kepada anak-anak Anda dari aspek sains, kalau misalkan Anda punya basis seperti Kang Canon yang dokter, atau mungkin yang fisika dan sebagainya. Mungkin bisa lebih mudah. Saya kan aspeknya dari aspek agama, sehingga jawabannya lebih banyak pada dalil dan sebagainya. Tapi setelah belajar dari Kang Canon, dari Kang Hari, dari Kang Maki, saya tadi diingatkan Kang Maki, saya belajar banyak dari kawan-kawan ini secara umum. Saya jadi begini, jadi confident sama anak. Pokoknya sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi nanti kita menyampaikan jawaban dari pertanyaan anak itu, yang akan dirasa anak itu terutama lebih pada feel. Jadi kalau saya bilang, kalau nanya, Allah tuh maha besar, besarnya kayak apa? Besarnya tuh luar biasa, lebih besar dari sayang aku sama kamu. Kata suami pada istrinya, kata istri pada suaminya, kata ayah bunda pada anaknya. Lebih besar dari sayang bunda sama engkau, anakku lebih besar dari sayang ayah sama engkau. Besar sekali. Sehingga tidak selalu bisa kita pahami, tapi yang jelas sangat besar kasih sayangnya. Allah tuh sangat agung. Agung seperti apa? Lebih agung daripada bumi dan seisinya. Nanti yang dirasakan, itu bukan cuma jawabannya yang make sense, tapi feel-nya. Karena Asmaul Husna bukan rasionalitas semata. Asmaul Husna itu feel bagaimana Anda akrab dengan Tuhan. Karena itu coba Anda senandungkan atau dengar deh senandung Asmaul Husna. Anda pejamkan mata, Anda dengarkan, kemudian Anda dengarkan, sekali lagi Anda dengarkan, sekali lagi Anda dengarkan, sekali lagi. Kalau Anda bisa sampai pada kenikmatan, itu yang Anda ajarkan sama anak Anda. Biar anak Anda menikmati. Karena masalah maknanya, biarkan nanti waktu yang berjalan. Tadi saya sampaikan testimoni saya, Kang Canun dan Teh Pu saja baru belajar bahasa Arab, bisa menyampaikan Asmaul Husna. Saya yang sudah belajar bahasa Arab puluhan tahun, nggak bisa bikin penjelasan menurut saya sederhana, tapi ya benar gitulah, gitu kurang lebih. Gitu ya jawabannya Kang Canun ya. Feel. Kita cerita tentang feel, karena dengan Allah tuh feel. Jangan sampai ill feel. Feel-nya harus tahu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi jangan lupa kita juga berarti feel ya tadi Ustaz ya. Jadi di sini adalah cara kita juga, ayah bunda sekalian, menjadi fasilitator bagi anak-anak kita untuk membantu mereka, dan jangankan mungkin bukan hanya mereka, tapi jangan diri kita sendiri sebetulnya ya. Sendiri, lebih akrab. Iya kan, diri kita sendiri untuk dapat feel-nya gitu, untuk menemukan rasa. Bagaimana sih indahnya rasa menjadi hambanya Allah tuh seperti apa gitu. Dan bagaimana sih relanya, nikmatnya ketika kita betul-betul rela menjadi hambanya Allah, menjadi sejati-jatinya hamba Allah itu seperti apa. Nah, boleh jadi itu adalah salah satu visi, salah satu misi kenapa kita dipilih sebagai orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah Ustaz, hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan kasiron sudah menemani kita hari ini. Dan Ustaz, mungkin apakah mungkin Ustaz berkenan untuk menceritakan peluang kepada kami, misalkan apakah mungkin Ustadz mau cerita ada pesantren di mana dan mungkin ada peluang apa untuk kami yang mungkin bisa kami bantu, dipersilakan mungkin Ustadz. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ayah bunda, sakinah lovers yang saya muliakan, Kang Canun yang saya cintai dan saya banggakan, kebetulan saya tinggal di kampung, di desa. Kang Canun pernah berapa kali ke sana, Kang Maki juga, ada Teh Rani, tadi saya lihat Teh Rani juga pernah ke sana. Saya sedang diamanati untuk ngurus pesantren anak-anak di kampung yang barangkali selama ini ya mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang juga punya hak yang sama dengan anak-anak kita untuk berkembang dan sebagainya. Tetapi mungkin fasilitatornya yang kurang, sehingga saya memfasilitasi mereka untuk bisa mondok, bisa sekolah, bisa karena kita juga buka panti yatim, bisa buka panti yatim. Andai kata ayah bunda berkenan untuk berkunjung, maka silahkan, terbuka, sangat terbuka 24 jam karena tidak pernah dikunci, tidak ada pintu gerbang tempat kami tinggal ini. Insya Allah menyenangkan. Alhamdulillah
sejak awal COVID merebak sampai hari ini tidak ada satupun kasus COVID yang positif di desa kami. Jadi zona hijau, boleh berkunjung. Dan saat ini kami sedang membangun masjid namanya Marla, Masjid Rahmatil Alamin, yang targetnya nanti menjadi rest area di mana para pengguna jalan Bandung Purwakarta, karena persis di pinggir jalan, bisa mampir untuk menikmati sajian di masjid, bisa beribadah, bisa salat, bisa tiduran, bisa kamar mandi dan sebagainya dengan nyaman. Doakan, mohon doanya, mudah-mudahan berjalan lancar. Doakan juga mudah-mudahan santri-santri kami sehat-sehat, dulunya sehat-sehat, termasuk ayah bunda boleh nitipkan kalau punya tetangga, punya saudara yang tidak mampu, yatim piatu atau tidak mampu ingin sekolah, tamat SD, misalkan tamat SMP, mau sekolah boleh dititipkan. Terus nanya itu hitungannya gimana? Boleh titipkan. Kalau untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk anak-anak yatim piatu, insya Allah free. Atas doa ibu, ayah, bunda, banyak orang-orang yang membantu kami, sehingga kami confident. Mangga, silahkan. Itu saja Kang Canun. Mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi berkah, dan jadi wasilah Allah memberikan amal soleh pada kita semua. Baik, siap. Hatur nuhun Ustadz, semoga dilancarkan. Amin. Dan terima kasih kepada ilmunya yang sudah Ustadz berikan kepada kami. Semoga jadi ayah bunda sekalian silahkan diamalkan. Semoga apa-apa yang diamalkan ini juga turut menjadi jariah untuk Ustadz Asep ya. Dan jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas waktu dan kesempatannya hari ini. Kami banyak dapat aha banget. Dan boleh tahu nggak sebelumnya ayah bunda sekalian, siapa yang boleh dong ngacung di chat, siapa yang paling ngerasa dapat aha momen di pengajian kita sore ini? Boleh tahu? Boleh tahu, silakan ngacung. Kalau mau share aha momennya apa, silakan boleh di-share juga di chat ya. Aha momen yang paling saya dapatkan, saya rasakan itu apa seperti apa. Nanti jangan lupa ayah bunda sekalian, kalau Anda men-storykan aha momen ini gitu ya, Anda men-storykan aha momen ini, nanti insya Allah Anda akan berpeluang mendapatkan door prize dari Sakinah. Jadi silakan untuk sharing ya, sebarkan aha momen yang paling Anda dapetin, utamanya itu apa. Semoga orang-orang di sekitar yang membaca story Anda juga mendapatkan manfaatnya insya Allah. Baik, kalau begitu ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki waktu 17.29 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita pamit undur diri. Sebelum itu ayah bunda sekalian, kalimat penutup dari saya mungkin begini, ayah bunda sekalian. Buat kita dan anak-anak kita, seandainya kita tidak punya rumah dan kemudian kita meninggal, insya Allah Allah nggak marah. Kalau kita meninggal tidak dalam kondisi nggak punya mobil, nggak punya rumah, dan nggak punya ya segala macam peralatan yang sedemikian diimpikan banyak orang, insya Allah Allah sama sekali nggak masalah sama hal itu. Namun ayah bunda sekalian, jikalau seandainya kita meninggal dalam kondisi tidak terlalu kenal Allah, padahal Allah memberikan kita banyak banget kesempatan untuk mengenal Allah, apa rasanya? Apa rasanya kalau ternyata anak kita nggak kenal Allah, padahal waktunya banyak banget untuk kita memperkenalkan kepada Allah. Maka beranjak dari sini, salah satu indikator kesuksesan orang tua itu adalah bagaimana menumbuhkan cinta dan kagum di hati anak-anak kepada Allah. Maka ini pekerjaan besar, ayah bunda sekalian. Silakan bagi ayah bunda yang mau ikut juga boleh bergabung, karena insya Allah sebentar lagi Sakinah juga akan ada buku Aku Kenal Allah, seri Asmaul Husna. Jadi ayah bunda insya Allah bisa mulai ikutan untuk berpartisipasi, untuk ikutan PO ya sama sahabat-sahabat Rangers dan Army yang ada di sini. Nanti silakan boleh ngacung aja ya sahabat-sahabat Rangers dan Army di sini. Dan sekali lagi ayah bunda sekalian, tujuan keberhasilan kita dalam pengasuhan anak itu bukanlah membuat mereka menjadi orang jadi, punya rumah, punya mobil, punya apa. Tapi gimana caranya anak kita menjadi kekasihnya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mina. Dipersilakan Mina. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Asep Rahmat yang telah memberikan materinya. Ustadz, terima kasih. Sangat
wow sekali ya, Bia juga sangat terinspirasi jadinya. Terus Kang Chandun juga terima kasih telah sharing sharing pengalamannya yang waktu dulu. Jadi semoga kita bisa menjadikan pelajaran ya ayah bunda semuanya. Nah, ternyata ayah bunda semuanya, Asmaul Husna itu penting ya bunda semuanya. Tidak hanya mengenal nama-namanya saja, tapi kita juga harus memaknai setiap makna-maknanya gitu. Nah, tapi pertanyaannya, ada beberapa ayah bunda tadi yang bertanya, karena masih sulit nih untuk menjelaskan versi kecil kayak gimana ya. Nah, alhamdulillahnya insya Allah sebentar lagi Sakinah akan meluncurkan buku terbaru, yaitu buku Aku Kenal Allah seri Asmaul Husna. Terdapat 9 buku yang akan mengenalkan anak pada nama-nama Asmaul Husna Allah, disertai pemaknaan yang ringan, setiap nama yang bisa dipahami anak-anak. Untuk semakin tahu, semakin kenal, semakin nyaman, dan nanti akhirnya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa untuk ayah bunda yang ingin tahu info terbarunya, silakan stay tune terus di Instagram Sakinah Family.